Pandemi ini banyak timbul permasalahan masyarakat, dan saya sebagai perwakilan dari Bapak Ibu, ya kita juga harus tahu apa sih yang dihadapi masyarakat dan bagaimana sih nanti kita bawa semua permasalahan ini kepada pemerintah kota dalam hal ini untuk cari kita solusinya bersama-sama. Dan memang dalam setiap anggota dewan juga kita bisa mengusulkan untuk pembangunan yang namanya pokok pikiran, yang kalau nggak salah satu usulannya adalah di sini ya, RT 4, RT 5, RW 6 pembangunan drainase ya, untuk pembangunan drainase. Jadi sempat diajukan oleh Kang Wowo untuk pembangunan drainase, Pak Haji. Jadi kita coba untuk lakukan di tahun ini di RT 456 ya, 7 malah. Dan kedepannya juga kita tetap terbuka, kalaupun ada usulan-usulan untuk pembangunan apa di tingkat RW, kita juga akan inikan. Mungkin karena saya di Komisi Pendidikan dan Kesehatan, ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait masalah kesehatan barangkali. Jadi mungkin yang penting Bapak Ibu ketahui juga bahwa untuk saat ini semua warga Kota Cirebon, tidak peduli dia orang mampu atau tidak mampu, selama dia memegang KTP Kota Cirebon akan disiapkan BPJS yang dibayari oleh pemerintah. Jadi siapapun itu, kalau yang belum punya BPJS, dia akan disiapkan BPJS memang kelas 3 sih. Jadi kelas 3 untuk semua masyarakat Kota Cirebon. Kalau yang mampu mau dapat BPJS gratis, ya silahkan, nggak masalah, dia akan dapat BPJS kelas 3. Atau biasanya sih kalau yang mampu dan mandiri, dia akan ikut yang mandiri kan. Jadi memang ini ditujukan untuk mereka-mereka yang kurang mampu, kita bayarin semua BPJS-nya yang kelas 3, Bu. Jadi kita ingin pastikan tidak ada satupun masyarakat Kota Cirebon, terutama masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin ini, untuk ketika sakit dia bingung. Nah, karena ini kan jadi masalah nih, apalagi zaman pandemi ini, sakit-sakit. Ketika dia sakit, mesti dirawat di rumah sakit, dia tidak punya BPJS. Nah, itu yang paling akan menyusahkan sekali kan. Nah, di Kota Cirebon kita pastikan hal itu tidak terjadi. Jadi kemarin kita sudah anggarkan dananya hampir 30 miliar untuk bayarkan itu semua. Dan bahkan kalau ada orang yang punya BPJS mandiri, umpamanya kelas 2 atau kelas 3, dia BPJS yang dia bayar terus, tapi karena entah satu dan lain hal dia memiliki tunggakan, ya, jadi tunggakannya umpamanya sudah sampai 1 tahun 1 juta atau 2 juta atau bagaimana, sampai satu titik dia harus dirawat di rumah sakit, pemerintah Kota Cirebon akan bayar itu tunggakannya juga. Jadi nanti bisa hubungin ke saya kalau umpamanya ada warga di sini ya yang punya tunggakan BPJS, mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta. Tapi memang ini baru untuk kelas 2 dan 3, Pak. Jadi untuk yang kelas 2 dan 3, kalau yang kelas 1 kita anggapnya udah orang yang kaya, bisa punya ini ya Pak. Tapi kelas 2, kelas 3 dia mau punya tunggakan berapa juta sekalipun, sekali waktu dia harus dirawat ke rumah sakit, bawa ke IGD, rumah sakit Gunung Jati aja, ya, masukkan untuk kelas BPJS, BPJS-nya kita proses, kita mutasikan itu BPJS dari yang tadinya mandiri ke BPJS PBI, artinya BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi kita pastikan aman masyarakat Kota Cirebon yang terutama yang dari ekonomi tidak mampu ini, ketika mereka sakit, mereka punya tunggakan atau apapun, harus bisa dirawat dan harus bisa sembuh. Itu yang kita inginkan. Sementara kalau di pendidikan, mungkin nanti Kang Wowo juga bisa bantu, barangkali ada masyarakat yang ijazahnya ditahan di SMP atau SMA, Pak, terutama dia kan khususnya baru di SMP, SMA negeri, biasakan karena dia nunggak, mungkin ada tunggakan atau apa, kita pun akan pastikan tidak boleh ada satupun ijazah SMP atau SMA yang ditahan oleh sekolahan. Mungkin itu aja sedikit dari saya.
penyampaian saya terkait tugas-tugas saya di Dewan, dan apa yang kira-kira mungkin bisa kita lakukan. Saya juga berharap ada masukan dari Bapak Ibu semua, Pak Haji, Bung Kali sebagai sesepuh, supaya kita juga ke depannya Dewan ini bisa berkinerja lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.